Karena HAM baru negara ada. Begitu. Bukan negara ada dulu baru HAM, tidak. HAM ada baru negara ada untuk melindungi HAM. Itu urutannya. Sehingga sepanjang hak dasar kami, saya secara pribadi dan bangsa saya, Papua, bangsa Papua itu masih diinjak-injak. Ada eksploitasi besar-besaran terus terjadi. Dan itu adalah ancaman terbesar bukan saja bagi Papua tapi bagi bumi. Karena Papua adalah benteng terakhir untuk mengamankan mengurangi emisi, untuk mengurangi dari ancaman pemanasan global. Itu Papua terakhir. Bayangkan 40% hutan primer di Indonesia itu ada di Papua. Begitu di hutan di seluruh Indonesia ini. 40%-nya ada di Papua itu. Kalau hutan di Papua kita tidak amankan, itu bahaya. Bagaimana kau mau bicara tentang itu sementara rakyat Papua selaku penjaga penjaga hutan itu digusur, tanah-tanah adanya diambil alih, digusur di mana-mana. Jadi kalau kita tidak bicara untuk itu, kita tidak bisa hidup. Itu hak paling dasar, itu pertama. Dan kedua itu adalah hak untuk berorganisasi itu. Itu adalah hak dasar yang dilindungi oleh dalam piagam PBB itu. Piagam PBB menyampaikan bahwa hak-hak fundamental, hak dasar itu termasuk adalah hak berekspresi, hak berserikat itu. Dan itu sudah diratifikasi oleh Indonesia. Organisasi misalnya seperti KNPB, ULMWP, Gempar, Garda, banyak organisasi yang ada di Papua itu punya hak untuk berorganisasi dan menyampaikan pendapat di muka umum. Nah itu, sehingga tidak boleh ada undang-undang lain, undang-undang turunan, tidak boleh ada orang mau aksi saja harus pakai surat izin. Sebenarnya kan itu tren yang baru, orang pakai alasan surat izin untuk membatasi hak orang untuk berdemonstrasi dan kiri kanan. Tidak bisa. Dan ingat bahwa penjara, penangkapan, pembunuhan itu tidak akan pernah membatasi semangat perjuangan orang Papua selama penindasan itu ada. Itu utama. Dan yang paling utama itu saya harus kasih tahu lagi bahwa Amilcar Cabral, seorang pejuang, itu pernah kasih tahu begini. Hak asasi manusia itu benar-benar sejatinya akan benar-benar terpenuhi kalau orang itu benar-benar hak untuk merdeka, hak untuk menentukan nasib sendiri itu dipenuhi. Jadi saya juga masih yakin bahwa kalau memang kami masih ada di dalam negara ini dengan praktek kolonialisme seperti begini, kita akan bicara HAM sampai orang Papua hanya akan meratapi penderitaan sampai orang Papua habis. Kalau kita masih ada di dalam sebuah negara yang menerapkan praktek-praktek penindasan. Solusi cara satu-satunya adalah bangsa yang terjajah harus menentukan nasibnya sendiri. Orang Indonesia harus tahu, pemerintah Indonesia harus tahu bahwa orang Papua punya potensi untuk membangun negerinya sendiri. Termasuk hak untuk bernegara, berbangsa, dan mengurus dirinya sendiri. Kalau mereka masih tidak mau, berarti itu rasis yang menganggap bahwa orang Papua tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Tidak mampu bernegara sendiri. Nah, itu dibuktikan bukan saja nanti, tetapi di dalam administrasi kolonial di Papua, misalnya dalam Otsus, itu kita dapat membuktikan bahwa orang Papua tidak mendapatkan ruang satupun untuk memimpin. Bayangkan hari ini semua caleg-caleg di Papua ini yang sedang maju dengan musim politik ini, bahkan MRP itu harus berkonsultasi dengan BIN untuk bisa mendapatkan kursi MRP yang adalah kursi representatif kultural, agama yang sebenarnya adalah betul-betul lahir murni dari representasi mereka itu. Tapi bayangkan, kau boleh calon tapi yang menentukan kau calon dan tidak nanti terakhir adalah BIN, karena kau harus konsultasi dengan mereka. Begitu juga caleg, begitu juga gubernur besok, bupati, itu harus jadi di mana Otsus itu? Jadi di mana orang Papua mampu menentukan sendiri itu? Mampukah tidak ini dijamin? Tidak ada. Nah, sehingga ini fakta, tapi juga kita mau kasih tahu, dari dulu kita konsisten di KNPB itu kita kasih tahu bahwa status
Papua di dalam Indonesia itu belum selesai, dan Indonesia punya kewajiban untuk memenuhi proses dekolonisasi yang belum selesai di Pasifik. Hanya Papua yang belum mengalami proses dekolonisasi, dan proses dekolonisasi ini Indonesia harus secara berwibawa, secara gentleman kasih tahu bahwa mendorong orang Papua untuk memenuhi hak penentuan hak politiknya sendiri di Papua. Itu baru kita bisa katakan bahwa orang Papua ke depan akan punya masa depan, atau hak-hak dasarnya itu akan terpenuhi di dalam sebuah negara yang dia bisa mengatur dan mengatur dia punya kehidupannya sendiri ke depan. Kami masih punya pikiran itu. Jadi saya rasa kami masih punya harapan. Kami memang secara jumlah kecil, tetapi kami punya harapan yang besar. Kami punya visi tentang bintang fajar, bahwa setelah gelap besok akan ada terang, begitu. Jadi saya rasa bahwa orang Papua di dalam segala sektor, dimanapun kau ada, kau punya kelebihan apa di mana-mana, kau boleh berekspresi bebas, tetapi kau tidak boleh lupa itu bintang itu. Bintang itu, jangan biarkan bintang diredup oleh awan yang kelam itu. Biarkan bintang itu, kau harus terus pandang bintang dan kejar bintang itu terus. Terima kasih, Victor.